Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak. Kali ini kita akan coba membahas pelajaran tematik, tema 7, subtema 1 dengan mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Adapun materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah keberagaman suku dan agama di negeriku. Nah, di Indonesia sendiri terdapat banyak sekali keragaman. Misalnya suku bangsa, bahasa, agama, dan budaya. Nah, banyaknya faktor penyebab terjadinya keragaman dalam masyarakat yang ada di Indonesia ini. Yang pertama adalah letak strategis wilayah Indonesia. Nah, Indonesia ini berada di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, dan juga dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Nah, letak strategis tersebut menjadikan Indonesia berada di tengah-tengah lalu lintas perdagangan. Nah, para pedagang dari berbagai negara datang ke Indonesia. Mereka membawa agama, adat istiadat, dan kebudayaan dari negaranya. Nah, baik disengaja maupun tidak sengaja. Nah, faktor yang berikutnya adalah kondisi negara kepulauan. Nah, keadaan geografis Indonesia merupakan wilayah kepulauan yang terdiri atas 13.466 pulau. Banyaknya pulau di Indonesia menyebabkan penduduk yang menempati satu pulau atau sebagian dari satu pulau tumbuh menjadi kesatuan suku bangsa. Tiap-tiap suku bangsa memiliki budaya sendiri. Oleh karena itu, di Indonesia ada banyak sekali suku bangsa dengan budaya yang berbeda-beda. Adapun faktor yang ketiga yaitu perbedaan kondisi alam. Nah, Indonesia sendiri merupakan negara vulkanis dengan banyak pegunungan, baik gunung Merapi aktif maupun tidak aktif. Nah, keadaan alam di Indonesia ini mempengaruhi keanekaragaman masyarakatnya. Kehidupan masyarakat pantai berbeda dengan kehidupan masyarakat yang berada di wilayah pegunungan. Masyarakat pantai lebih banyak memanfaatkan laut untuk mempertahankan hidupnya, yaitu dengan menjadi nelayan. Sebaliknya, masyarakat yang tinggal di lereng pegunungan memiliki upaya sendiri untuk mempertahankan hidupnya. Mereka lebih memilih mata pencarian yang berkaitan dengan relief alam pegunungan, misalnya sebagai peternak atau petani sayur. Adapun faktor yang keempat adalah keadaan transportasi dan komunikasi. Kemajuan dan keterbatasan sarana transportasi dan komunikasi dapat mempengaruhi perbedaan masyarakat Indonesia. Kemudahan sarana transportasi dan komunikasi memudahkan masyarakat berhubungan dengan masyarakat lain. Nah, sebaliknya, sarana yang terbatas akan menyulitkan masyarakat dalam berhubungan dan berkomunikasi dengan masyarakat lain. Kondisi ini menjadi penyebab keragaman masyarakat Indonesia. Adapun faktor yang terakhir yaitu penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Nah, keterbukaan masyarakat terhadap sesuatu yang baru, baik yang datang dari dalam maupun luar masyarakat, membawa pengaruh terhadap perbedaan masyarakat yang ada di Indonesia. Masyarakat perkotaan relatif mudah menerima orang asing atau budaya lain. Sebaliknya, masyarakat pedalaman sebagian besar sulit menerima sesuatu yang baru. Mereka tetap bertahan pada budaya sendiri dan sulit menerima budaya luar. Nah, itulah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan dalam masyarakat Indonesia. Nah, bagaimana dengan kondisi yang ada di daerahmu?
faktor apa yang menyebabkan suku bangsa di daerahmu berbeda dengan daerah lain. Nah, bagaimana sikap kita terhadap keragaman suku bangsa yang ada di Indonesia? Keragaman suku bangsa hendaknya menjadi kekayaan bangsa. Hendaknya kita dapat menerima keragaman itu. Kita saling menghargai dan bekerja sama dengan semua suku bangsa di Indonesia. Dengan bekerja sama dan saling menghargai, kita akan hidup damai. Nah, berikut ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai keragaman suku yang ada di Indonesia. Nah, berikut contoh persebaran beberapa suku bangsa yang ada di Indonesia. Yang pertama kita ambil contoh dari Pulau Sumatera. Nah, adapun di wilayah Sumatera, suku-suku yang mendiami Pulau Sumatera itu ada suku Gayo yang berada di Aceh, kemudian Batak Karo, kemudian ada suku Minangkabau, kemudian suku Anak Dalam yang berada di Jambi, kemudian ada suku Talang Mamak, suku Pasemah, dan yang terakhir ada suku Enggano yang berada di Bengkulu. Nah, dan bagaimana suku yang berada di Pulau Jawa? Nah, suku-suku yang mendiami Pulau Jawa yaitu ada suku Betawi, suku Sunda, suku Jawa, dan suku Madura. Nah, yang berikutnya ada Pulau Bali, NTT, dan NTB. Nah, suku apa saja yang mendiami Pulau Bali, NTT, dan NTB? Yang pertama ada suku Bali Aga yang berada di Bali. Kemudian ada suku Sasak yang berada di Nusa Tenggara Barat atau NTB. Yang terakhir ada suku Alor yang mendiami Nusa Tenggara Timur. Berikutnya ada Pulau Kalimantan. Nah, suku apa saja yang mendiami pulau tersebut? Yang pertama ada suku Tidung. Nah, kemudian ada suku Dayak. Berikutnya ada suku Banjar dan suku Dayak Bakumpai. Nah, suku yang berada di Pulau Kalimantan ini lebih didominasi dengan suku Dayak, sama halnya dengan Pulau Jawa. Di Pulau Jawa pun suku-suku Pulau Jawa lebih didominasi oleh orang Jawa. Nah, kemudian ada suku di Pulau Sulawesi. Nah, adapun suku-suku yang mendiami Pulau Sulawesi ini ada suku Sangihe Talaud yang berada di Sulawesi Utara, kemudian suku Ampana, suku Toraja, suku Bugis, dan suku Mandar. Nah, berikutnya ada suku yang mendiami Pulau Maluku. Suku yang mendiami Pulau Maluku hanya suku Ambon dan suku Seram. Nah, terakhir ada suku yang mendiami Pulau Papua. Di Pulau Papua tersebut, suku yang mendiaminya ada suku Dani dan suku Asmat. Nah, itulah tadi persebaran suku-suku yang berada di daerah di wilayah Indonesia. Sebagai warga negara, kita harus saling menghargai orang lain. Sikap inilah membuat kita sebagai bangsa Indonesia semakin bersatu dan tidak mudah terpecah belah. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin sedikit materi bisa membuat pengetahuan kalian bertambah dan kalian bisa mengetahui suku apa saja yang mendiami di lingkungan kalian. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.